Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita perbarui lagi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat-nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dengan dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan rahmatnya pada kita, taufik, maghfirah, hidayah, saudaraku, sehingga semakin hari kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin hari semakin rindu kampung akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan program yang kemarin, yaitu celaan terhadap kebakhilan. Diriwayatkan dari Bilal radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir. Jangan bertemu dengannya dalam keadaan kaya." Ia bertanya, "Bagaimana caranya wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada kemudahan dari mana saja, jangan disimpan. Dan jangan menolak permintaan orang yang meminta-minta." Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini bisa dikerjakan?" Beliau bersabda, "Ini saja, jika tidak, akibatnya adalah neraka." Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini bisa dikerjakan?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini saja, jika tidak, akibatnya adalah neraka." Dalam kitab Durul Mansur. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an termasuk orang yang berpendapat bahwa uang bukanlah untuk disimpan. Karena setiap satu dirham akan dicap di neraka jahanam, dan 2 dirham akan dicap 2 kali. Adapun kisah-kisahnya telah ditulis. Sebagian di antaranya telah diketengahkan dalam bab 1, hadis ke-1. Suatu ketika, Habib bin Salamah rahmatullah alaih yang menjabat sebagai gubernur Syam telah mengirim 300 dinar kepada Abu Dzar radhiyallahu an. Ia berpesan agar uang itu digunakan untuk mencukupi keperluan-keperluannya. Tetapi Abu Dzar radhiyallahu an mengembalikannya dan berkata, "Apakah engkau tidak menemukan selain diri saya orang yang tertipu mengenai Allah Subhanahu wa taala?" Dalam kurung, menyimpan dunia sebanyak itu berarti lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud tertipu mengenai Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang merasa aman dari azabnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di beberapa tempat dalam Al-Qur'an agar setan sang penipu jangan sampai menipu kita mengenai Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini akan dibicarakan dalam bab ke-6 ayat ke-38 mengenai dunia dan akhirat. Setelah itu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Saya hanya menginginkan sekedar naungan untuk menutupi kami.
3 kambing yang susunya mencukupi kami, dan seorang hamba sahaya perempuan yang melayani kami. Sedangkan selebihnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga berkata bahwa pada hari kiamat orang yang mempunyai 2 dirham akan lebih lama di penjara daripada orang yang memiliki 1 dirham. Dalam kitab Durrul Mansur. Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata, suatu ketika saya berada di samping Abu Dzar radhiyallahu an. Ketika itu datang kepadanya gaji dari Baitul Mal. Ia mempunyai seorang hamba sahaya perempuan yang selalu membeli keperluan dengan uang tersebut. Setelah itu ternyata uangnya masih tersisa 7 dirham. Maka ia berkata, bawalah kemari uangnya untuk dibagi-bagikan. Saya berkata kepadanya, simpanlah, karena nanti ada keperluan lainnya atau tamu yang datang. Ia berkata, kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa emas atau perak yang disimpan itu merupakan bara api bagi pemiliknya selama tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab At-Targhib. Saddad radhiyallahu an berkata bahwa apabila Abu Dzar radhiyallahu an mendengar suatu perintah yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan masuk ke hutan dalam kurung dan ia sering tinggal di hutan. Setelah ia pergi ke hutan, kemudian ada kemudahan dalam perintah itu yang tidak ia ketahui. Karena itu, ia tetap berpegang pada hukum yang keras. Dalam kitab Durrul Mansur. Pendapat Abu Dzar radhiyallahu an mengenai masalah ini memang sangat keras. Tidak diragukan lagi bahwa kesempurnaan zuhud adalah apa yang menjadi pendapatnya. Dan inilah amalan yang disenangi ulama-ulama besar kita. Akan tetapi tidak seorang pun yang dipaksa untuk melakukannya, dan tidak seorang pun yang dihukumi sebagai ahli neraka karena tidak mengamalkannya. Inilah yang menjadi pilihan orang yang diberi karunia dan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka mengamalkannya dengan senang hati dan penuh kerelaan dan kegairahan. Alangkah beruntungnya seandainya saya yang hina ini juga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit bagian dari sifat-sifat baik para ahli zuhud tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah saudaraku, ini kelanjutan dari yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-6, yakni dalam surat At-Taubah ayat 54 sampai 55. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Allahu Akbar. Quran surat At-Taubah ayat 54 sampai 55. Keterangan. Pada permulaan Islam, yang menyebabkan ditolaknya sedekah selain kekufuran adalah bermalas-malasan mengerjakan sholat dan bersedekah dengan hati terpaksa. Berkenaan dengan sholat telah dibicarakan dalam risalah sholat susunan hamba yang hina ini. Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dalam Islam tidak ada bagian
bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Sholat adalah sesuatu yang penting bagi manusia, sebagaimana pentingnya kepala bagi badan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu yang sempurna, sholat itu akan naik dengan bercahaya sambil mendoakan orang yang mengerjakannya. Dan barang siapa yang mengerjakannya dengan cara yang buruk, sholat itu akan naik dalam keadaan yang buruk dan hitam, sambil mendoakan keburukan bagi orang yang mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakanmu sebagaimana kamu telah membinasakan aku. Dan sholat seperti itu akan dilemparkan ke muka orang yang sholat dengan dilipat seperti kain usang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Jika sholat itu baik, maka amalnya yang lain akan baik. Dalam hadis yang lain disebutkan, jika sholatnya diterima, maka amalan yang lain juga akan diterima. Dan jika sholatnya itu ditolak, maka amalan yang lain juga akan ditolak. Masya Allah. Ini termuat dalam fadilah sholat. Selanjutnya dalam ayat suci di atas disebutkan bersedekah dengan hati terpaksa. Jika sedekah dilakukan dengan hati terpaksa, tentu saja sedekahnya tidak akan diterima. Tetapi jika sedekah itu sedekah wajib seperti zakat, maka kewajibannya akan gugur. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat mengenai zakat, dalam riwayat-riwayat mengenai membayar zakat, dalam beberapa tempat bersabda, zakat diberikan dengan senang hati. Dalam kitab Targhib. Dalam riwayat Abu Dawud dan yang lain disebutkan bahwa zakat hendaknya ditunaikan dengan senang hati agar di samping kewajibannya tertunaikan juga memperoleh pahala dan balasan. Barang siapa menunaikannya dengan niat mencari pahala, ia akan mendapat pahalanya. Dan barang siapa yang tidak menunaikannya, kami akan selalu mengambil darinya. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan juga akan didenda. Yakni kalau tidak menunaikan zakat, maka akan dikenakan denda juga. Ja'far bin Muhammad rahmatullah alaih berkata bahwa ia mendatangi Amirul Mukminin Abu Ja'far Mansur. Pada waktu itu di sana ada salah seorang anak dari Zubair radhiyallahu an yang mengajukan suatu keperluan kepada Mansur. Maka Mansur menyuruh pelayannya untuk memberikan apa yang dimintanya itu. Akan tetapi menurut anak Zubair radhiyallahu an, karena jumlahnya sedikit, maka ia mengadukan hal itu. Ketika mendengar pengaduannya tersebut, Mansur pun marah. Ja'far radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepada saya melalui ayah dan kakek saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, pemberian yang dilakukan dengan senang hati di dalamnya terdapat keberkahan bagi yang memberinya dan yang diberi. Rasulullah SAW bersabda, pemberian yang dilakukan dengan senang hati, di dalamnya terdapat keberkahan bagi yang memberi dan yang diberi. Begitu mendengar hadis itu, Mansur berkata, demi Allah, pada waktu memberi saya merasa tidak senang, tetapi setelah mendengar hadis tersebut, tumbuhlah dalam hatiku perasaan senang. Setelah itu Ja'far sambil mendatangi putra Zubair radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepada saya melalui ayah dan kakek saya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menganggap sedikit rezeki yang sedikit,
Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya dari rezeki yang banyak. Putra Zubair radhiyallahu berkata, "Demi Allah, menurutku pemberian ini tadinya sedikit. Setelah mendengar hadis tersebut darimu, saya menganggap bahwa pemberian itu banyak." Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaih yang meriwayatkan kisah tersebut berkata, saya bertanya kepada putra Zubair, berapa jumlah pemberian yang telah diberikan oleh Mansur kepadamu? Ia menjawab, pada waktu itu sangat sedikit. Tetapi setelah sampai kepada saya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan di dalamnya sehingga mencapai 50.000. Sufyan rahmatullah berkata bahwa orang-orang ini maksudnya ditujukan kepada Ahlul Bait, Ja'far dan guru-gurunya adalah seperti hujan. Kemanapun mereka datang, yang mereka berikan adalah kemanfaatan. Masya Allah. Dari kitab Kanzul Ummat. Demikianlah Ja'far radhiyallahu membacakan dua hadis kepada Mansur dan putra Zubair sehingga keduanya merasa senang. Yang satu senang memberi dan yang lain senang menerimanya. Seperti itulah keadaan orang-orang soleh terdahulu. Mereka selalu memberi manfaat dunia atau rohani. Hal seperti inilah yang hendaknya ditiru dari para raja pada zaman itu. Yakni meskipun ia seorang raja, jika mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan bersikap tunduk dan patuh. Demikianlah keadaan pada waktu itu. Selanjutnya dalam ayat ini disebutkan bahwa keluarga, anak dan harta adalah penyebab azab di dunia. Telah jelas bahwa harta benda itu menyebabkan kesusahan dan penderitaan. Kadang-kadang anaknya sakit, kadang-kadang ditimpa musibah, terkadang mengalami kesusahan dan penyesalan karena kematian anak atau istri. Dan perkara-perkara seperti ini juga menimpa orang-orang Islam. Akan tetapi bagi orang Islam, setiap penderitaan yang menimpa mereka di dunia ini merupakan sebab untuk mendapatkan pahala di akhirat. Karena hal itu tidak lagi dianggap sebagai penderitaan, tetapi kesenangan. Sebagai balasannya, ia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Dan orang yang tidak mendapat balasan yang baik atas musibah-musibah ini di akhirat, maka musibah ini adalah azab bagi mereka di dunia. Bukan sebagai kesenangan. Ibnu Zaid rahmatullah alaih berkata, yang dimaksud harta benda dan anak-anak menyiksa orang kafir dalam kehidupan dunia adalah musibah-musibah yang menimpa mereka disebabkan oleh harta dan anak-anak mereka. Karena musibah-musibah ini merupakan azab bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, musibah ini merupakan perkara yang ada pahalanya. Masya Allah, saudaraku. Ternyata musibah-musibah yang menimpa orang-orang beriman itu ada nilai pahala. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Pentingnya taklim, saudaraku, sehingga kita tahu apa yang dikehendaki Allah, apa maunya Allah, apa maunya Rasulullah, sehingga kita tahu, tinggal kita yakin atau tidak. Masya Allah, bayangkan setiap kesusahan yang menimpa orang beriman menjadi pahala. Nah, kalau kita tahu begini kan, sehingga kita alhamdulillah mampu, senang. Kalau tidak mampu, paling tidak begitu susah, tidak begitu menderita. Kenapa? Karena hakikatnya ini semua penderitaan yang kita rasakan jadi pahala nanti di akhirat. Masya Allah, berbeda dengan orang-orang kafir. Semua penderitaan di dunia merupakan azab bagi mereka. Alhamdulillah, saudaraku rahmat Allah SWT, demikian taklim hari ini. Masya Allah, ini yang terpanjang, saudaraku, hampir 20 menit lebih ya. Alhamdulillah.
Ini perkara penting, perkara yang menjadikan kita nanti sukses di dunia dan di akhirat. Kalau sukses dunia ya 60-70 tahun saja. Tapi kalau Allah sukses di akhirat, kesuksesan yang tiada batasnya. Akan menjadi raja selama-lamanya. Akan menjadi orang yang kaya raya selama-lamanya. Akan menjadi orang yang sehat selama-lamanya. Akan menjadi orang yang sehat selama-lamanya. Sehat yang tidak pernah sakit lagi. Masya Allah, saudaraku. Dan ini kesempatannya adalah di dunia ini 60-70 tahun. Masya Allah. Sehingga ulama katakan, kalau hari ini kita tidak menjadi raja, sabar ya. Sempurnakan iman, sempurnakan amal, mati membawa kalimah la ilaha illallah. Maka kita akan dijadikan raja-raja yang selama-lamanya di surga. Kalau hari ini kita tidak jadi orang kaya, sabar ya. Istiqomahkan iman, istiqomahkan amal, kita mati membawa kalimah la ilaha illallah. Maka kita akan dijadikan orang yang kaya raya di surga selama-lamanya. Masya Allah, saudaraku, di sana akan muda selama-lamanya, tak pernah tua lagi, sehat selama nggak pernah sakit lagi. Masya Allah. Dan ini yang kesempatan waktunya adalah 60-70 tahun ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah penting sekali kita bagaimana kondisi iman kita selalu usaha ya, meluangkan waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk usaha meningkatkan iman ya. Kita tidak ada waktu luang, tapi insya Allah kalau meluangkan waktu akan Allah tolong, sehingga kita mampu memberi waktu, meluangkan waktu 3 hari ataupun 40 hari ataupun 4 bulan. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah, semoga taklim hari ini Allah SWT berikan kita kepahaman dan niat untuk mengamalkan dan niat untuk menyampaikan. Di-share video ini ke saudara-saudara kita yang belum tahu, sehingga akan beri manfaat kepada mereka. Barang siapa yang menyampaikan kebaikan kepada saudaranya, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala yang didapat saudaranya, tanpa mengurangi pahala saudaranya. Alhamdulillah saudaraku, untuk sebuah majelis tidak lupa saudaraku, jangan lupa doakan kami Al-Fakir ini agar istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal. Begitu pula kami doakan ya para saudaraku subscriber dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu limpahkan rahmat, hidayah, maghfirah, sehingga semakin hari kehidupannya semakin membaik, semakin hari semakin dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.